Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaldi Erja Saputra. NIM saya 202030101015. Saya berasal dari kelas A, berasal dari Fakultas Vokasi Program Studi Elektromedis. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok selesai. Jadi yang pertama saya akan mempresentasikan makalah PPKN yang berjudul Memahami Pancasila dari Berbagai Perspektif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Pancasila itu adalah sebuah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Jadi Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia dan tak ada yang mampu menandinginya. Jadi Pancasila tadi itu adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulannya bahwa Pancasila itu merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang, pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Jadi Pancasila itu adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu menjalankan kehidupan politis untuk mewujudkan kebaikan serta bonum komun. Sementara itu, Weltanschauung religius dalam berbagai ajaran, tradisi, dan komunitas agama berfokus pada dimensi spiritual manusia, yaitu jalan untuk mencapai keselamatan atau pembebasan. Dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila, relasi agama dan negara tidak akan pernah tampil dalam dua wujud ekstrim, negara agama atau negara yang anti agama. Lalu judul makalah yang kedua itu memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Jadi semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old atau generasi dulu harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya adanya kepemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembatani bahwa tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Lalu judul makalah yang ketiga yaitu memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Jadi memaknai Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan pondasi utama titik acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dengan begitu dapat didasari bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di dalam Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Jadi strategi tepat untuk kenalkan Pancasila ke generasi milenial itu sendiri, yang pertama harus memahami isi kelima Pancasila sedari dini, lalu menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama kepada diri sendiri. Lalu ada mempraktikkan sikap yang mencerminkan sesuai dengan nilai sila yang ada. Lalu mengintrospeksi diri ketika akan bertindak maupun berbuat sesuatu. Apa sesuatu yang akan diperbuat bisa merugikan pihak lain atau tidak. Lalu menjaga isi dan makna Pancasila sebagai landasan untuk generasi yang ada, terutama di era digital ini. Jadi kesimpulannya,
Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu, manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian makalah yang keempat, filosofi Pancasila. Pengertian filsafat secara etimologis. Istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani filosofia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia berakar pada kata philos, philia, cinta, dan sophia atau kearifan. Maka filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Makalah yang selanjutnya, aspek historis, filosofis, dan yuridis Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Jadi yang pertama, historis Pancasila. Historis Pancasila merupakan sejarah atau perjalanan terbentuknya Pancasila dari awal hingga akhir. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofi Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ada filosofis. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Lalu yang ketiga, ada yuridis. Digunakannya Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tentang historis, filosofis, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengerti bahwa ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, suatu negara tidak bisa, atau suatu negara tersebut bisa terombang-ambing tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik. Suatu negara juga harus memiliki dasar hukum yang kuat. Makalah yang selanjutnya berjudul menumbuhkan nilai-nilai sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Jadi media sosial adalah sebuah media online dengan menggunakan teknologi berbasis web yang memudahkan komunikasi menjadi interaktif, sehingga jenis media ini memiliki beberapa ciri seperti penggunaan yang mudah beradaptasi, saling berbagi informasi, dan menciptakan konten. Lalu implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal dan non-formal yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pada taraf sekolah-sekolah formal melalui internalisasi pendidikan karakter pada semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, dari mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Dalam konteks pendidikan, problem dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditemukan baik secara struktural maupun kultural.
Lalu yang kedua itu dengan pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat. Contohnya adalah aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal atau pejabat negara maupun informal tokoh masyarakat, dan juga oleh orang tua dan guru di lingkungan pendidikan. Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti. Lalu yang ketiga, melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah guna mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kontekstualisasi dan implementasi Pancasila di dunia pendidikan merupakan paling efektif karena pendidikan tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil, namun juga mencetak manusia-manusia yang diharapkan dapat mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai local wisdom. Lalu yang selanjutnya ada reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Cara pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi menggunakan atau menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi atau porno aksi, premanisme, dan sejenisnya. Tentu hal ini juga memerlukan dukungan dari pihak keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah dengan memasukkan konten-konten mengenai Pancasila dan kebangsaan dalam setiap media cetak maupun elektronik. Kemudian makalah yang selanjutnya berjudul Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika bagi Masyarakat di Era Digital. Jadi, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kalangan generasi milenial untuk membendung diri dari dampak negatif revolusi industri, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar, yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia. Agar penerapan nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana, diperlukan adanya pelajaran pendidikan Pancasila di setiap sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak dan berjiwa kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyukseskan terbentuknya suatu moral yang baik, pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis dan bermoral, karena butir-butir Pancasila mengandung makna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan untuk membekali diri semaksimal mungkin dalam menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital. Makalah yang selanjutnya berjudul Menjaga Tradisi Gotong Royong Masyarakat dengan Kekuatan Pancasila. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian bagian dari kehidupan masyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila dan nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar dari masyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi dan pegangan hidup sebagai bangsa. Jadi makalah yang selanjutnya berjudul Pancasila sebagai Solusi Persoalan Bangsa. Jadi Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum bagi negara Republik Indonesia.
Lalu Pancasila itu merupakan dasar negara yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan. Namun seiring dengan pertumbuhan bangsa Indonesia, muncul berbagai masalah di dalamnya. Masalah-masalah itu bukan hanya kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, pengangguran. Semua masalah itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nilai Pancasila sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari.